Tidak terasa memang ya, Indonesia yang memulai hubungan diplomatik tahun 1958. Waktu itu hubungan diplomatik resmi itu dimulai setelah perundingan untuk pampasan perang itu selesai. Dan bersamaan dengan pembukaan hubungan itu kemudian dimulai juga proses pembayaran pampasan perang Jepang itu. Dan karena itu waktu itu ditandai dengan lebih banyak bantuan teknik ya, untuk pendidikan, untuk beberapa pembangunan yang pokok di Indonesia tahun 58. Itu memang sangat penting buat saya ya, atau buat Indonesia dan Jepang, karena sebenarnya Jepang ini kan tidak kalah perang dengan Indonesia. Jepang itu kalah perang dengan sekutu, tapi kemudian Jepang membayar pampasan perang ke Indonesia, bukan ke sekutu. Nah, itu yang menarik. Sementara yang lebih jauh lagi adalah terutama dengan orang Jepangnya sendiri. Belanda kan tidak mengakui kemerdekaan Indonesia waktu diproklamasikan tahun 45. Dan kita mengalami, kita biasa menyebutnya sebagai perang kemerdekaan dari 1945 sampai dengan 1949. Nah, yang menarik adalah pada saat itu banyak sekali tentara Jepang itu yang tidak pulang. Waktu kalah perang, dia tidak kembali ke Jepang, tapi bergabung dengan gerilyawan Indonesia atau pasukan Indonesia untuk perang melawan Belanda itu. Jadi saya kira elemen yang penting di mana Indonesia dan Jepang itu memulai sejarah yang cukup dekat. Karena berbeda dengan di Cina atau di Korea atau negara lain, pimpinan national leadership kita dulu, para founding fathers kita, bapak pemimpin Indonesia pada waktu itu kan ketika Jepang datang kan bukan menolak, tapi kan bekerja sama. Bung Karno, Bung Hatta, dan Kiai Mas Mansur misalnya, itu membentuk Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Dan secara sistematik memanfaatkan masa pendudukan Jepang itu sebagai persiapan kemerdekaan. Jadi menyiapkan, ya dulu namanya peta ya, pasukan pembela tanah air sebagai bagian cikal bakal dari militer kita dan seterusnya. Jadi dari situ saya melihat sebenarnya hubungan Indonesia-Jepang itu kuat, tidak hanya dari sisi tadi ya ekonomi, tetapi juga dari historis hubungan kita itu menjadi dekat. Nah, tahun ini sejak 58 itu sampai tahun ini sudah ada 65 tahun itu kegiatannya kan macam-macam, tetapi tahun ini memang kita menekankan hubungan yang lebih people to people, dari masyarakat ke masyarakat, dari orang ke orang. Karena itu kita beri temanya Indonesia Japan satu hati, Indonesia Jepang satu hati. Ada bahasa Jepangnya juga di situ. Ini ya mengapa, dengan maksud adalah mau sampai kepada tingkat hubungan yang bukan hanya ekonomi, apalagi mulai tahun 2021 kemarin Indonesia Jepang juga menandatangani kerjasama dalam bidang pertahanannya. Dan untuk pertama kalinya Jepang ikut latihan militer bersama dengan Indonesia tahun 2022. Jadi sebenarnya udah jauh banget, karena itu pada kesempatan sekarang ini kita ingin lebih menekankan lagi.
lebih kepada orangnya, lebih pada ya itulah dari rakyat ke rakyat itu. Karena sejatinya hubungan baik kedua bangsa itu ya hubungan rakyatnya, bukan hubungan pemerintahnya saja, tetapi juga menyangkut hubungan rakyatnya. Itu saya kira esensinya. Yang bisa memperkuat itu ya kalau ada hubungan hati ya antara orang Indonesia dan orang Jepang. Pasti semuanya dipengaruhi oleh pandemi. Dan sebenarnya Jepang itu memang dulu terbesar ya. Tapi yang ada angka yang aneh itu sebenarnya kan terbesar di Indonesia itu menurut catatan adalah selalu Singapura. Padahal sebenarnya itu adalah bukan orang Singapura tapi perusahaan yang tercatat di Singapura. Banyak perusahaan Jepang yang membangun kantornya di Singapura. Jadi investasinya di Indonesia itu dicatatkan sebagai investasi Singapura. Demikian juga demikian juga dari negara Eropa atau Amerika. Itu banyak yang juga di situ. Nah, sementara sebenarnya demikian juga kapan itu saya tanya benar ke Ketua BKM, bagaimana pencatatan kita itu. Yang kedua Cina juga. Cina itu kecuali RRT ada Hong Kong. Ini kan satu negara. Jadi base-nya itu ukurannya memang tidak diukur based on, tidak ada tracing-nya. Di penanaman modal kita itu tidak dihitung tracing-nya asalnya itu dari mana. Cuma dari formal, dia perusahaan itu tercatat di mana. Itu kelemahannya dari ini. Saya masih percaya tetap di Indonesia itu terbesar masih sekarang yaitu Cina. Dan ya nomor satu itu memang Cina dan kedua itu Jepang. Dan Singapura memang menjadi pijakannya. Singapura sendiri juga cukup besar ya karena orang Indonesia juga banyak yang perusahaannya ditempatkan di Singapura kan. Jadi itu yang sebenarnya kalau soal penanaman modal Jepang itu. Tapi yang menariknya sekarang sudah mulai naik peningkatannya. Tidak menurut saya tidak mungkinlah melebihi Cina. Tapi udah lebih cover, tetapi perdagangannya yang sudah direcover penuh. Justru tahun 2022 kemarin perdagangan Indonesia Jepang tuh nilainya mencapai angka tertinggi sepanjang ini. 20 miliar dolar lebih ekspor kita, ekspor. Nah, itu sekali lagi yang susah dibandingkan dengan Cina. Karena dengan Cina total bolak-balik itu udah lebih dari 100 dan kita lebih dari sekitar 60-an ekspornya. Jadi 3 kali lipat ke Cina. Tahun kemarin itu semuanya ya rata termasuk ke Cina. Itu karena perang di Ukraina. Ekspor terbesar kita itu bidang bahan energi. Terdiri dari batu bara dan gas. Itu yang paling besar. Yang berikutnya adalah produk-produk industri. Itu yang terkait dengan industri mobil. Itu yang terbesar kedua. Iya, kita juga harus cermat juga melihat itu memang Jepang sudah merintis. Saya ingat benar pembicaraan awal saya dengan Dirjen Energinya Jepang Minami. Itu sejak bulan begitu saya datang, itu saya datang bulan November, awal 2021 saya sudah mulai bicara dengan. Pertama tahun 2000 awal 2021 itu kita membicarakan kerjasama energi, transisi energi Indonesia Jepang.
Selesai pembicaraan itu dari Februari, selesai bulan Agustus lah. Tapi baru bisa ditandatangani karena pandemi pada awal tahun 2022. Itu pijakan kita, itu ada perjanjian Indonesia-Jepang MOC, Memorandum of Cooperation, dalam bidang energi transisi. Setelah itu selesai, kemudian Indonesia dan Jepang membahas inisiatif untuk pembentukan masyarakat Asia untuk zero emission. Asia Zero Emission Community. Yang itu dibahas cukup lama dan kemudian di launching itu pada waktu November, waktu G20 di Bali. ASEC ya, ASEC Asia Zero Emission Community itu merupakan program yang diinisiasi bersama antara Indonesia dan Jepang. Dan resminya itu dimulai dengan ministerial meeting dan public private forum pada tanggal 3 dan 4 Maret yang lalu. Jadi memang penting sekali ya. Tadi benar juga bahwa Jepang adalah salah satu yang menjadi mitra dalam JETP, Just Energy Transition Partnership, yang untuk Indonesia mereka bersepakat untuk mendukung pembiayaan sekitar 20 miliar dolar untuk transisi energi. Kalau dilihat angkanya dia sendiri tampak gede, tapi untuk sebuah program transisi sebenarnya itu ya jumlah yang jauh dari kebutuhan yang ada. Kementerian sendiri sudah merancang jumlahnya jauh lebih gede dari itu. Nama persisnya itu CCS, Carbon Capture Storage. Itu bagian. Jadi secara umum targetnya memang mengurangi emisi, caranya antara lain dengan memasukkan, mengcapture karbonnya, kemudian dimasukkan ke dalam tanah, di dalam storage. Storage itu yang dipakai itu adalah ruang-ruang di bawah tanah yang bekas sumur-sumur minyak gitu. Itu CCS-nya. Tapi ada yang lain adalah juga transisi dari penggunaan batu bara menjadi dengan energi baru dan terbarukan. Jadi 20 itu antara lain. Memang programnya itu termasuk menggunakan teknologi CCS dan CCUS. Ada utilization-nya juga, karena sekarang mulai banyak studi yang di Jepang juga yang untuk pemanfaatan CO-nya itu sendiri. Antara lain untuk dalam proses penelitian untuk memproduksi grafin. Jadi memisahkan antara karbon dan oksigennya. Kemudian murni, karbon murni, single layer karbon murni, itu bisa menjadi materi yang sangat khusus. Bahwa dalam setiap hubungan antar kedua negara ada ganjelan itu ya di semua negara pasti ada. Dan memang pada waktu itu mungkin ya cara approaching kita agak kurang cantik itulah, mainnya kurang cantik gitu. Sehingga memang Jepang kemudian menjadi sangat hati-hati dalam mengambil inisiatif baru itu untuk komponen. Jadi intinya singkatnya itu rembukannya menjadi lebih alot, lebih panjang. Karena sebenarnya tidak pernah berhenti juga Jepang dengan adanya dengan gagalnya Jepang melaksanakan proyeksi kereta cepat Bandung itu,
Sebenarnya proyek-proyek lain nggak ada yang berhenti. MRT-nya jalan. Sekarang pun kita sudah mulai membicarakan MRT Timur Barat. Jadi itu tetap jalan. Sedang juga dibahas untuk kereta kecepatan sedang yang ke Surabaya. Itu bagaimana Pak Dubes, kereta semi cepat itu? Studi awalnya sudah selesai, sudah diserahkan ke Kementerian Perhubungan. Jadi sekarang itu bolanya ada di Kementerian Perhubungan. Kita belum tahu juga, sampai sekarang belum ada jawaban atau respon formalnya. Menurut Menteri sedang di dalam kajian dari timnya Kementerian Perhubungan. Nah itu ya tentu terserah dari pemerintah. Kita juga apakah kehitungan keekonomian dan lain-lain. Yang saya tahu memang kan sudah ada jalan tol, sehingga volumenya itu memang yang dianggap paling mendesak itu rencananya memang dibikin 2 tahap ya. Pertama dari Jakarta sampai Semarang, kemudian Semarang sampai ke Jawa Timur. Mengapa Jakarta Semarang itu menjadi vital? Karena perkembangan kawasan-kawasan industri di Pantura itu yang memang yang menjadi pertimbangan, tidak langsung dibayangkan langsung jauh gitu. Tampaknya itu Jepang juga hati-hati ya dengan mengusulkan 2 tahap itu untuk supaya massnya, jumlah muatannya itu sendiri bisa terpenuhi. Memang agak berat ya dengan rembukan orang Jepang kalau sudah sampai ke perundingan tuh ya setelah kasus itu menjadi sangat detail sekali. Namun demikian sejauh yang sudah disetujui umumnya berjalan dengan baik, dengan lancar. Termasuk MRT, sekalipun kemarin ada masalah pembebasan lahan dan lain-lain, itu pada dasarnya sekarang sudah berjalan baik. Pelabuhan Patimban juga berjalan baik. Sekarang mulai proving ground, pembangunan proving ground juga sudah jalan. Patimban tuh urusan jalan tolnya sudah disepakati juga, jadi perkembangannya juga sangat mengembirakan. Yang pelabuhan mobilnya itu sudah jauh dari target pemanfaatannya, sehingga akan ada percepatan tahapan kedua. Karena ekspor mobil kita juga meningkat sudah mulai meningkat dengan cukup baik. Gitu. Gambaran umumnya sama ya, Indonesia sebagai invitee seperti kemarin juga sudah dilihat di Sapporo. Seperti juga waktu di Bali, Indonesia juga mengundang sejumlah negara. Nanti di KTT G7 itu Jepang juga mengundang 3 negara yang kemarin hadirkan. Indonesia karena baru saja menyelenggarakan G20 dan juga ketua ASEAN. Kemudian yang kedua India sebagai presiden atau ketua dari G20 dan UEA yang penyelenggara dari COP ya yang sekarang ini. Jadi kalau saya lihat memang penekanan terhadap mempersiapkan respon terhadap krisis yang diakibatkan oleh perang atau di Ukraina itu atau ya, Rusia Ukraina itu pasti akan terfokus tidak jauh dari yang di Indonesia. Jangan G20 yang di Bali itu. Pertama pasti persoalan energi. Nah, itu kedua kemudian juga akan dihitung akibat dari lingkungan karena sedikit banyak itu akan mengganggu juga program lingkungan climate yang memang terutama climate ya, yang
sudah diperhitungkan sejak lama dalam COP itu. Dan baru kemudian dampak berikutnya soal pangan. Pangan dunia yang sekarang mengalami krisis, khususnya di negara-negara di Afrika atau negara berkembang lain. Indonesia aja bayangkan, kita itu normalnya biasanya impor terigu dari Ukraina itu 3 juta ton. Dengan tidak adanya kurangnya 3 juta ton pasokan itu. Sedikit banyak juga minyak vegetable oil, minyak sayuran ya, minyak goreng ya. Karena Ukraina juga adalah produsen minyak goreng yang sangat besar. Sehingga tergoncang sampai kita sebagai produsen minyak terbesar untuk minyak sawit aja kita sendiri kewalahan. Terasa sekali. Yang paling terasa adalah di bidang pertahanan. Karena Jepang tahun lalu itu meluncurkan new NSS, National Strategic rancangan strategi dia. Ya. Itu diperubah banget ya. Seperti dengan Jerman juga, Jepang akan meningkatkan anggaran belanja dia dengan sangat signifikan untuk mencapai angka 2% dari PDB-nya dia gitu. Jadi sangat terasa dan penguatan itu di mana-mana, memeriksa kembali kesiapan sistem radar, sistem ini dan pengadaan rudal-rudal anti rudal juga, rudal anti serangan udara, dan itu juga sangat diperkuat. Dengan doktrinnya juga dirubah juga. Kalau dulu dia hanya kemampuan yang dikembangkan itu sebatas menangkal serangan yang datang, dia akan mempersiapkan, Jepang akan mempersiapkan kemampuan untuk menembak dari sumbernya. Jadi itu perubahan yang doktrin yang menurut saya sangat penting. Ya, sebenarnya situasi sekarang di Jepang itu seperti itu karena itu tentu politik tidak mudah. Karena kelompok pasifis di Jepang itu yang militeris juga kuat ya, tapi pasifisnya juga keras. Jadi Ancaman Korea Utara ya Pak? itu yang sebenarnya kalau Korea Utara mungkin tidak terlalu ya. Atau China? Loh, Jepang ini kan berbatasan dengan Rusia dan dengan Cina. Iya, Rusia Cina. Tapi kalau dilihat ya, yang mungkin lebih khawatir dengan Korea Utara itu Korea Selatan. Lebih dekat. Dan ya tapi kalau kapasitasnya kan mungkin dengan sistemnya Jepang itu mau senjata apa dari Amerika akan ngasih, artinya beli ya, bayar. Jadi untuk menangkal yang dari Korea Utara itu menurut saya tidak terlalu, tapi yang dari Rusia bisa dibayangkan kalau misalkan terjadi perang nuklir, itu bukan hanya korban manusia yang tidak bisa dihitung, tetapi juga lingkungannya pasti wilayah Jepang ini tidak akan mungkin lagi untuk bisa dihuni juga. Satu bom jatuh di laut, itu berapa lama harus? Biodiversity ya? Ya, lihat aja Fukushima, sampai sekarang belum, sudah 10 tahun lebih. Fukushima itu tahun 2011. Sampai sekarang belum semua negara bisa menyetujui pembuangan air limbah dari reaktornya Fukushima itu. Sudah 12 tahun, 11 tahun lah. Ya 12 tahun. Sebenarnya semua handphonenya orang Jepang yang didaftarkan
itu sudah termasuk juga di dalamnya sistem peringatan dini. Jadi waktu rudalnya Korea melewati atasnya Hokkaido itu, seluruh handphonenya itu ada peringatan. Cuma waktu itu langsung ada evaluasi karena rudal itu baru diketahui oleh pihak Jepang, radarnya Jepang, ketika dia sudah mulai berada di zona ekonomi khususnya Jepang. Jadi dianggap itu terlalu terlambat, sehingga sistem radarnya pun dievaluasi untuk seluruh Jepang. Dan sementara yang satu lagi yang sebenarnya Jepang dengan Rusia itu belum ada perjanjian Armitage-nya, belum ada perjanjian damainya sejak dari Perang Dunia Kedua itu belum selesai. Dan bahkan karena sekarang ini Rusia menghentikan proses perundingan itu. Perundingan damai. Karena perang itu ya. Karena sikapnya Jepang yang keras terhadap Rusia itu, Rusia kemudian menghentikan proses perundingan itu. Ini kan aneh, 65 tahun yang lalu dengan Indonesia, dia sudah menyelesaikan urusan itu. Bahkan dengan negara lain lebih cepat yang tidak ada urusan pambasan perang. Ini justru dengan Rusia itu sampai sekarang belum ada perjanjian damainya itu. Itu yang membuat saya kira Jepang memang harus bersikukuh. Dan pada hemat saya, tadinya saya berharap ya Jepang itu bisa lebih menjadi middle power, kekuatan menengah yang lebih mandiri. Kalau dari NSS yang baru itu pada hemat saya lebih mengukuhkan ikatannya dengan Amerika juga. Iya, karena mungkin ancamannya tidak mungkin diatasi oleh Jepang sendiri. Dan protes yang dulu banyak menentang pangkalan Amerika di Jepang, sekarang praktis sudah tidak ada. Setelah perang Rusia-Ukraina itu kan. Iya, dan ancaman yang terus dari Korea yang ya kalau menurut saya sih ya tidak terlalu, tapi buat itu kan simbolik penting ya. Itu yang diolah di sini menjadi ketakutan, kekhawatiran sehingga peningkatan kekuatan militer Jepang itu menjadi banyak pendukung. Tujuannya sebenarnya sudah dimulai oleh AB ya, dulu untuk merubah pasal 9 dalam konstitusi Jepang untuk boleh mendirikan angkatan bersenjata itu. Jepang itu anggarannya itu bersekian kali lipat dari Indonesia, tapi namanya tetap pasukan bela diri. Lebih besar dari India anggaran militernya. Itu kan belum fix karena masih menunggu ya prosesnya sendiri. Sekarang ini lagi dibahas di parlemen. Harus memperoleh persetujuan parlemen. Sampai sekarang persetujuan parlemen itu belum keluar. Tapi sudah diinformasikan, secara umum diketahui niatnya untuk ada kedatangan di Indonesia pada akhir bulan Juni itu. Ini saya kira lebih simbolik ya, Indonesia sebagai ketua ASEAN untuk menggarisbawahi pentingnya kawasan ASEAN bagi Jepang sendiri. Sementara saya kira tema yang diambil oleh Indonesia sebagai ketua ASEAN juga tepat, menekankan kembali sentralitas ASEAN dan mendorong programnya itu kan ASEAN Matters ya, temanya ASEAN Matters as epicentrum of growth. Itu saya kira ingin menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan itu. Nah apapun kalau dilihat dari tadi
penanaman modalnya, kerjasama ekonomi ya. Yang paling besar sekarang ini ya memang ya Jepang, Cina dan Jepang. Dan Indonesia memang ya kita pun dengan Amerika juga oke kan. Memang harus mampu membalans itu, dan karena itu saya kira Jepang juga melihat juga keinginannya untuk. Dulu Pak Jokowi adalah kepala negara pertama yang diterima oleh Kaisar pada pada saat pandemi itu. Baru setelah itu memang ada ya 1-2, tapi sebelum itu nggak pernah diterima di istana itu. Seperti itu memberikan isyarat aja bahwa Indonesia memang dan ASEAN merupakan bagian yang penting buat Jepang sendiri. Ada yang perlu ditiru, ada yang enggak ya. Tapi yang memang perlu ditiru itu adalah etos kerja yang memang luar biasa, disiplin dan fokus gitu ya. Dan itu saya kira yang kita banyak belajar, dan itu dibangun sejak anak-anak masih di TK atau sekolah dasar. Kalau pagi gitu ya, saya suka lihat lewat depan rumah ini, anak sekolah itu sudah mulai dilatih untuk menjadi berdisiplin, tertib, karena pergi ke sekolah itu baris dan ada yang di depan bawa bendera gitu. Itu bagian dari bagaimana mereka mengatur kehidupan di dalam masyarakat, sekaligus ketika nanti mereka menghadapi bencana. Itu sejak awal itu memang menjadi penekanan, pengikatan seperti itu. Di luar yang lain, saya kira yang pertama-tama memang kalau pada hemat saya justru ingin mendorong kita itu belajar dari pendidikan dasarnya atau prasekolahnya orang Jepang, yang menurut saya mampu membangun disiplin, loyalitas, setia kawan gitu ya. Itu kepada lingkungannya itu. Kita yang berteriak-teriak soal gotong royong dan lain-lain ya. Tapi kalau dilihat di Jepang itu sekarang ekonomi itu banyak, lebih semangatnya itu lebih kooperasi daripada perusahaan di bidang pertanian dan lain-lain. Itu yang pada hemat saya penting, kita harus belajar. Yang kedua yang justru kita harus belajar dari sini adalah kita sekarang ini masih menganggap kita ada bonus demografik ya. Jepang ini sudah aging society, jadi sudah penduduknya berkurang, penduduk Jepang itu menurun, dan kesukaran juga untuk tenaga kerja. Nah, di kita yang harus belajar adalah kalau kita masih menganggap hanya menyebut aja bonus demografi, ini bisa menjadi bencana demografi kalau kita gagal dalam pembangunan sumber daya manusia kita, artinya pendidikan kembali lagi. Menurut saya kunci kita yang harus belajar dari Jepang adalah soal pendidikan itu. Yang kita harus belajar ya, tapi dari sisi Jepang ini sebenarnya secara ekonomi, inovasi dan lain-lain, 30 tahun terakhir ini sudah sedikit stuck ya. Karena dibandingkan misalkan dengan Cina yang begitu menggebu dan Korea yang memang secara sistematik meningkat dengan sangat baik ya. Dan di dunia ini Korea itu merupakan memiliki program pendidikan termasuk yang terbaik di dunia, dan belanja riset yang paling besar di dunia, Korea Selatan. Dan karena itu kalau dilihat Jepang ini sebenarnya stuck. Dia mengulang karena mungkin terlalu banyak, sehingga sekarang ini mereka menyadari ingin juga mengejar. Tetapi pada hemat saya untuk ke depan ya kita masih
banyak yang kita bisa belajar atau kita ambil ya teknologi dari Jepang, tetapi tingkat perkembangannya itu dibanding dengan Korea gitu ya, itu perkembangannya bukan akhirnya, itu Korea itu lebih cepat meningkat. Udah nyalip Ya, Jepang ya. beberapa bidang ya. Misalkan yang bahkan Jepang tertinggal dengan Taiwan itu dalam produksi microchip atau superconductor itu udah Jepang sendiri udah kedodoran. Sekarang mereka baru mau ngejar bangun di Kumamoto, tapi itu juga dengan dukungan TSMC itu yang dari Korea. Itu pun yang diberikan dari Taiwan. Yang diberikan Taiwan ke Jepang pun bukan yang paling canggihnya. Gitu. Jadi itu yang kita harus memahami juga bahwa di luar penyiapan SDM yang sifatnya dalam pekerjaan itu, kita pun harus menyiapkan SDM yang kualitas unggul untuk penelitian dan research and development-nya gitu. Di kita mungkin sekarang menjadi research dan inovasi. Kita dulu sukanya research implementasinya tidak. Ya, itu yang saya kira kita harus belajar banyak dari, ya tentu tidak hanya dari Jepang. Kita dulu kan diajari belajarlah kau sama sekalipun harus ke negeri Cina. Artinya itu yang jauh banget gitu kan. Saya kira 3 negara Asia Timur ini, Jepang, Korea, dan Cina, itu yang menjadi mestinya kita harus bekerja lebih erat dan bisa mengambil jarak. Juga tidak ikut dalam konflik di antara ketiganya itu. Itu saya kira yang terpenting yang kita harus belajar.